Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas lagi tentang masalah yang melibatkan program linear tapi khusus untuk mencari nilai minimum ya. Nah, kalau sebelumnya kita mencari nilai maksimum, nah ini kita coba tentukan nilai minimum dari sebuah permasalahan. Nah, ini adalah tentang masalah pengangkutan barang. Nah, perusahaan ingin pindah kantor dan mengangkut barang-barangnya. Nah, ini ada terdiri dari 480 kardus dan 352 peti dengan menyewa dua jenis kendaraan, yaitu mobil bak dan truk. Nah, mobil bak dapat mengangkut paling sedikit 40 kardus dan 16 peti, dan truk dapat mengangkut paling sedikit 30 kardus dan 32 peti. Nah, sini kita buat dulu. Berarti ada dua jenis yang akan kita angkut, yaitu kardus dan peti ya. Kalau misalnya kita buat seperti ini, kardus, peti. Nah, sekarang kita akan buat dia model kolom agar lebih gampang. Nah, kardus dan peti. Jadi ada dua kendaraan tadi. Yang pertama adalah mobil bak. Yang kedua adalah truk ya. Nah, bisa lihat di sini. Dia bilang mobil bak dapat mengangkut paling sedikit 40 kardus. Berarti paling sedikit. Ya, jadi bahasa paling sedikit ini berarti kita bisa artikan paling sedikit ini dengan kata minimum. Nah, berarti mobil bak tadi 40 kardus dan 16 peti. Nah, 16 peti ya. Kemudian untuk truk itu katanya dapat mengangkut paling sedikit, berarti tetap kita cerita minimum. Ya, 30 kardus dan 32 peti. Sementara barang-barang yang akan kita angkut itu adalah kardusnya sebanyak 480 ya. Berarti 480 kardus, berarti kita cerita kardus berarti ke bawah, berarti ke samping ya. Nah, berarti di sini 480 kardus dan petinya adalah 352 peti. Nah, berarti di sini yang kita misalkan sebagai XY itu adalah si mobil bak dan truk. Nah, kenapa? Karena fokus kita adalah jika sewa mobil. Nah, sewa mobil bak berarti otomatis nanti kita akan cari mobil bak ini berarti 100.000 per mobil ya, dan truk itu 150.000 per mobil sekali jalan. Berarti otomatis ini akan kita misalkan sebagai X dan truk ini sebagai Y. Nah, mobil bak ini kita misalkan sebagai X karena akhirnya itu adalah mereka. Nah, ini akan kita cari pada akhirnya berapa banyak mobil bak dan berapa banyak truk yang akan kita angkut. Nah, berarti ini yang kita misalkan sebagai XY. Nah, berarti otomatis ini nanti X, ini juga X, Y. Jadi persamaannya, pertidaksamaannya maksudnya di sini adalah menjadi 40X. Nah, artinya 40 kali banyaknya mobil bak yang akan mengangkut barang itu 40X ditambah 30Y. Nah, tadi karena ceritanya adalah mengangkut paling sedikit minimum ya, berarti otomatis ini kita buat menjadi tandanya, karena paling sedikit itu berarti dia minimum, berarti besar sama dengan 480. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Nah, ini kita bagi dengan 10.
ya, kita bagi 10. Nah, ini menjadi 4x tambah y besar sama dengan 48. Nah, ini untuk pertidaksamaan ataupun kendala pertama ya. Ini bisa saya bilang sebagai kendala pertama. Kemudian untuk kendala yang kedua, itu berarti yang di bawah. 16x ini ditambah 32y. Ini berarti besar sama dengan 352 ya. Nah, kemudian kita coba sederhanakan dulu. Ini kita bagi 16 saja. Ini berarti x tambah 2y besar sama dengan 352 bagi 16 berarti sama dengan 22. Nah, ini untuk yang kedua ya. Nah, kemudian untuk x dan y nya masing-masing, ini saya rasa udah nggak ada masalah karena biasanya seperti biasa x besar sama dengan 0, y besar sama dengan 0. Ini yang mewakili jumlah barang ya, berarti kendala ketiga keempat. Sementara fungsi objektif dari sini adalah fx, y sama dengan berarti 100.000 kali banyaknya mobil box, berarti 100.000 kali x ditambah 150.000 kali truk, banyaknya mobil truk yang disewa. Nah, ini. Oke, setelah ini kita akan coba menggambar daerah penyelesaiannya ya. Jadi, kalau misalnya saya buat seperti ini, langsung saya gambar. Nah, sumbu X, sumbu Y. Nah, jadi agar lebih cepat, nah tadi sebenarnya kita akan mencari titik-titik potong dari sini, tapi agar lebih cepat, langsung saja saya buat seperti ini. Nah, tadi biasanya kan kita akan cari X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ya. Ini dari persamaan pertama, dari yang pertama ini. Jadi langsung aja kita buat seperti ini. Jadi jika X nya sama dengan 0, nah, jika X sama dengan 0 berarti kan 4 kali 0, nah berarti 0 tambah 3Y, berarti 3Y sama dengan 48. Berarti Y sama dengan 48 dibagi 3 sama dengan 16. Nah, berarti kita akan lihat di sini titiknya itu adalah 0,16. Jadi ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 16. Jadi biar lebih cepat, saya akan buat seperti ini saja. Nah, saya buat 4, 8 saya buat skala 4, 12, 16 ya. Berarti 0,16 itu di sini. Nah, kemudian ketika tadi X sama dengan 0, ini ketika Y sama dengan 0. Nah, kalau Y sama dengan 0 berarti otomatis 3 kali 0. Ini jadi 0 ya. Berarti tinggal 4X sama dengan 48. Berarti X sama dengan 48 dibagi 4. Itu sama dengan 12. Berarti titiknya adalah X, Y ya. 12,0. Nah, ini kita buat juga 1, 2, 3, 4 ya. 48, 12, 16. Nah, 12,0 itu di sini. Nah, jadi langsung saya ambil saja persamaan garisnya. Nah, maaf kurang lurus ya. Oke. Nah, ini persamaan garis pertama. Nah, kemudian untuk yang garis kedua berarti kita buat lagi seperti tadi. Jika X sama dengan 0, berarti ini 2Y besar sama dengan 22. Nah, berarti kita buat dulu tandanya sama dengan, nah, berarti 0, berarti X nya 0, berarti ini 2Y sama dengan 22, Y sama dengan 22 per 2 sama dengan 11. Nah, berarti X nya 0, Y nya 11, berarti 0,11 ya. 0,11. Nah, kurang lebih seperti ini di sini. Nah, 0,11 di sini. Kemudian ketika Y sama dengan 0, berarti 2 kali 0, 0. X nya sama dengan 22. Berarti 22,0
0. Nah, sini kita tambah lagi nih. Nah, ini 20, nah sini 22 ya. Nah, 22,0 itu di sini. Nah, oke, kemudian kita gambar lagi, kita hubungkan lagi garisnya. Oke. Nah, ini garis kedua. Nah, kemudian kita mulai mengarsir. Nah, karena berhubung tandanya adalah besar sama dengan, berarti arsiran kita adalah ke daerah kanan. Nah, di mana X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0, berarti daerahnya berada di kuadran pertama. Berarti kuadran pertama itu di sini ya. Sumbu X positif, Y positif. Jadi daerahnya dikurung di sini, tidak keluar dari sini. Nah, jadi kalau seandainya saya arsir seperti ini, berarti ini arsiran ini ke daerah kanan. Oke. Kemudian untuk yang satunya lagi, ini saya buat warna merah. Nah, untuk yang ini juga, nah seperti ini. Jadi daerah yang kena 2 kali arsiran itu adalah daerah yang ini, ya. Yang kena 2 kali warna itu adalah daerah ini. Jadi daerahnya itu adalah daerah terbuka, ya. Daerah terbuka, dia bukan daerah tertutup. Nah, jadi daerahnya itu yang ini ya. Kalau misalnya saya buat seperti ini. Nah, ini saya jika saya buat seperti ini, nah inilah daerahnya. Nah, jadi sebenarnya daerah ini karena cukup saya gambar di sini saja seperti ini. Jadi dia sebenarnya areanya itu adalah area terbuka. Berbeda dengan nilai maksimum ya. Nilai maksimum itu biasanya berada di sini kalau nilai maksimum. Dia daerah tertutup gitu. Nah, sementara ini adalah daerah terbuka sehingga kita bilang untuk daerah ataupun untuk titik pojok, nah itu berarti pojoknya hanya 3. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, berarti kita akan coba memisalkan lagi. Nah, kita buat ini, misalkan ini adalah titik A, B, ini titik C ya. Nah, sementara titik A sudah kita ketahui yaitu koordinatnya 22,0, C itu adalah 0,16 dan B belum kita ketahui. Nah, sekarang kita akan coba cari dulu koordinat titik B, yaitu dengan mengeliminasi atau dengan menggunakan teknik SPLDV ya. Kita coba dulu sini. 4x tambah 3y sama dengan 48. X tambah 2y sama dengan 22. Nah, sini saya akan coba mengeliminasi, yaitu saya akan kali 4 persamaan yang kedua. Nah, persamaan pertama saya kali 1, ini saya kali 4 karena saya mau membuang x ya. Berarti ini tetap 4x tambah 3y sama dengan 48. Ini 4x tambah 8y sama dengan 88 ya. Nah, jadi 4 dikali x, 4 kali 2y, 4 kali 22. Saya kurang, 4x nya hilang. Berarti tinggal minus 5y, 3y kurang 8y. 48 dikurang 88 sama dengan minus 40. Y sama dengan minus 40 dibagi minus 5 sama dengan 8. Nah, berarti saya akan masukkan atau substitusi 8 ke persamaan yang kedua agar lebih sederhana. Berarti X tambah 2 kali 8 sama dengan 22. X sama dengan 22 dikurang 2 kali 8, 16 ya. Nah, berarti X sama dengan 6. Berarti titik B ini adalah koordinatnya adalah 6,6
ya. Nah, ini koordinat titik B. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke fungsi objektif. Nah, terakhir. Nah, berarti saya akan masukkan nilai yang pertama, yaitu nilai ataupun titik A. Titiknya adalah 22,0. 22,0 berarti saya akan buat F 22,0 sama dengan 100.000 kali X, dimana 22,0 berarti X nya 22, Y nya 0, berarti 100.000 dikali 22 ditambah 150.000 dikali 0, berarti ini sama dengan 2.200.000 rupiah, tambah 0 berarti tetap ya 2.200.000 rupiah. Nah, kemudian yang kedua, titik B itu 6,8 tadi. Berarti F68. Oke, 100.000 dikali 6 tambah 150.000 dikali 8. Itu sama dengan 600.000 tambah 8 kali 15 berarti 120, 1.200.000 ya. Berarti 1.200.000 ditambah 600.000 sama dengan 1.800.000. Kemudian titik C ini 0,16 ya. TF 0,16 sama dengan 100.000 dikali 0 tambah 150.000 kali 16, berarti 15 kali 16 itu sama dengan 240, berarti 2.400.000 rupiah. Nah, setelah kita peroleh titik-titik pojok yang sudah kita masukkan ke dalam fungsi objektif, kita akan bandingkan nilai masing-masing. Nah, ini 2.200.000, 1.800.000 dan 2.400.000. Nah, untuk itu berarti kita peroleh nilai ataupun biaya minimum untuk mengangkut barang itu adalah 1.800.000 rupiah. Nah, jadi pengangkutan ini akan minimum. Nah, jadi saya bisa buat seperti ini. Pengangkutan ini akan menghabiskan biaya minimum jika kita menggunakan, nah ini tadi 6 ini adalah X, jadi minimumnya di 6,8 kan, berarti X nya itu 6, Y nya 8, berarti tadi X itu adalah mobil bak, truk itu adalah Y itu adalah truk. Berarti jika kita menggunakan 6 buah mobil bak dan 8 buah truk. Nah, ini akan minimum ketika kita menggunakan 6 buah mobil bak dan 8 buah truk. Jadi karena bisa jadi nanti soal yang lain seperti itu, dia tidak bertanya tentang biaya minimum, tapi dia tanya berapa yang kita pakai agar biayanya minimum. Agar biayanya minimum berarti nanti pemahamannya menjadi seperti ini ya. Jadi untuk membuat biaya, kalau misalnya ditanya biaya minimum berarti jawabannya adalah ini. Tapi kalau ditanya misalnya pengangkutan dia pembuat minimumnya atau berapa yang kita lakukan agar ia menjadi minimum, berarti jawabannya adalah di sini. Nah, seperti ini ya, 6 buah mobil bak dan 8 buah truk, maka dia akan biayanya itu menjadi minimum, yaitu biayanya adalah 1.800.000 rupiah. Nah, jadi jawabannya adalah C. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya di video kali ini. Semoga kalian bisa paham
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.